berlatar belakang di kota Surabaya dan kota-kota lainnya di Jawa Timur. Novel ini berkisar pada tahun 1800 hingga tahun 1900, tepatnya pada masa awal kebangkitan nasional. Novel ini bercerita tentang sosok seorang pribumi yang bernama Minke. Minke pada saat itu bersekolah di HBS, di mana tidak semua orang pribumi dapat bersekolah di sana. Namun, dikarenakan Minke adalah anak dari seorang bupati, maka ia berkesempatan bersekolah di sana dan bergaul dengan orang-orang Eropa dan juga Belanda. Minke memiliki seorang sahabat yang pandai sekali melukis yang bernama Jean Marais. Di novel ini diceritakan bahwasannya Minke tengah mencari jati dirinya. Namun, meskipun begitu, Minke mempunyai teman yang sangat picik bernama Robert Surhoff. Pada saat itu, Robert meminta Minke untuk menaklukkan hati seorang gadis campuran Indo-Belanda yang bernama Enolis. Enolis adalah putri bungsu dari Herman Melema dan juga Nyi Ontosoro. Nyi Ontosoro adalah simpanan dari Herman Melema. Nyi Ontosoro sangat cerdas dan juga memiliki pemahaman yang sangat luas. Dikarenakan kecerdasannya tersebut, ia dapat mendidik Enolis menjadi gadis yang sangat bisa diandalkan, seperti mengurusi perkebunan, peternakan, dan juga mengurusi perusahaan-perusahaannya. Enolis memiliki seorang kakak laki-laki yang bernama Robert Melema. Robert Melema memiliki sifat yang sama dengan ayahnya, yaitu tidak suka jika ada pribumi yang datang di rumahnya. Pertemuan pertama Minke dan juga Enolis menumbuhkan benih-benih cinta di antara mereka. Dikarenakan Minke terlihat sangat berpendidikan dan juga fasih dalam berbahasa Belanda, Nyi Ontosoro akhirnya luluh dan merestui hubungan mereka. Semakin lama hubungan mereka semakin dekat dan Enolis semakin bergantung kepada Minke. Pernah pada suatu ketika Enolis itu sakit dan meminta Minke untuk menginap di rumahnya. Namun Minke menolak dengan alasan takut dengan adanya stigma buruk dari masyarakat. Meskipun demikian, akhirnya Minke berbicara dengan sahabatnya yang bernama Jean Marais. Pada akhirnya, Minke menerima tawaran tersebut untuk menginap di rumah Enolis. Ketika ia sedang menginap di rumah Enolis, ia banyak sekali melakukan berbagai hal, seperti misalnya dengan menulis. Dikarenakan Minke cukup pandai dalam menulis, tulisannya itu sudah dimuat di berbagai macam koran dengan nama samaran Max Calder dan membuat teman-teman Eropanya iri kepada dia. Kehidupan berjalan seperti biasanya, namun pada suatu hari datang surat kabar dari Maurice, yaitu anak kandung dari Herman Melema dan juga Amelia Melema. Ia mengabarkan bahwasannya Herman Melema telah meninggal dunia dan juga ia meminta hak-haknya seperti hak tentang kekayaan dan juga perusahaan kepada Nyi Ontosoro. Ia juga meminta hak asuh dari Enolis dan meminta Enolis untuk kembali ke Belanda. Kemudian, pada akhirnya, kasus perebutan hak asuh dan juga kekayaan itu dibawa ke pengadilan. Meskipun pada saat itu kita sudah mengetahui bahwasannya ketika orang pribumi dan juga orang Belanda berebut, maka yang menang adalah orang Belanda. Meskipun demikian, Minke tetap setia mendampingi Nyi Ontosoro sampai-sampai ia dikeluarkan dari HBS karena tuduhan akan mencelakai gadis-gadis lain karena dia telah menginap serumah dengan simpenan Belanda yaitu Nyi Ontosoro. Penderitaan Minke belum selesai sampai di sana. Meskipun ia telah berjuang mati-matian untuk mempertahankan hak asuh Enolis, namun tetap saja pihak Belanda yang menang dan Enolis dibawa ke Belanda. Sampai-sampai akhirnya perjuangan Minke selesai sampai di sana dan sia-sia. Yang pertama, gaya penulisan yang mengalir. Jadi, meskipun mengandung banyak detail sejarah dan kritikan sosial, narasi tetap bisa diikuti dan enak dibaca. Contoh penerapannya pada dialog, hari sudah pagi betul, tetapi remang-remang masih juga tinggal. Orang-orang bergegas-gegas menyusuri jalan becek sambil melawan hawa dingin. Nah, maknanya ini Pramudia menggunakan deskripsi yang detail, namun tidak berlebihan dalam menggambarkan suasana pagi yang muram. Jadi pembaca bisa dengan mudah membayangkan kondisi lingkungan melalui kalimat sederhana tapi kuat.
Yang kedua, penggunaan bahasa Jawa dan bahasa Belanda. Pramudia juga menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Belanda di dalam dialog. Contohnya, bahasa Jawa, lapie cara dekang, bahasa Belanda, have you eat the zigen. Yang pertama menceritakan masa kolonial Belanda. Novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 ketika penjajahan Belanda memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan di masyarakat pribumi. Ini adalah periode yang kritis di mana kesadaran nasional mulai tumbuh di kalangan masyarakat pribumi. Penamaan Hindia Belanda itu sendiri merupakan sebutan bagi negara Indonesia pada masa itu. Namun pada masa sekarang Indonesia telah merdeka dan terbebas dari kolonial Belanda. Yang kedua, pentingnya pendidikan. Pendidikan sebagai sumber kesadaran dan sumber perlawanan. Minke pada saat itu bersekolah di HBS yang membuatnya memiliki pemahaman yang sangat luas. Akhirnya dia sadar bahwa adanya ketidakadilan yang dilakukan terhadap bangsanya dan mendorongnya untuk melakukan perlawanan. Kemudian, pendidikan sebagai sumber sarana mobilitas sosial. Dikarenakan pada masa itu Minke adalah sosok pribumi yang sangat berpendidikan, maka dia dapat berinteraksi dengan berbagai macam lapisan masyarakat seperti bangsa Eropa dan juga bangsa Belanda. Sampai sekarang, pendidikan masih menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Pertama, orientasi. Bagian orientasi pada novel bumi manusia memperkenalkan pembaca pada latar belakang cerita, termasuk pengenalan tokoh utama yaitu Minke, seorang pribumi yang mendapatkan pendidikan ala Eropa di Hindia Belanda. Pada tahap ini, pembaca juga diperkenalkan pada latar waktu dan tempat, yakni di Surabaya pada awal abad ke-20 saat Hindia Belanda masih dalam kekuasaan kolonial. Pengungkapan peristiwa. Pada tahap ini, Minke mulai berinteraksi dengan tokoh-tokoh penting lainnya seperti Nyai Ontosoro dan Engelis. Minke sebagai seorang pribumi yang dididik di Hindia Belanda mulai mempertanyakan kondisi sosial di lingkungan sekitarnya. Pada tahap ini juga memperkenalkan peristiwa-peristiwa penting mengenai alur cerita seperti pertemuannya dengan keluarga Nyai Ontosoro dan percintaan Minke dengan Engelis. Konflik ini mulai berkembang ketika Minke menyadari ketidakadilan yang dialami oleh Nyai Ontosoro dan keluarganya, terutama terkait hukum Nyai sebagai gundik dan status anak-anaknya yang tidak diakui secara sah oleh hukum Belanda. Minke juga mulai mengalami dilema batin mengenai perbedaan antara nilai-nilai barat yang ia pelajari di sekolah dengan kenyataan hidupnya seorang pribumi. Dalam novel ini terjadi saat Engelis, istri Minke, diambil secara paksa oleh pemerintah kolonial Belanda untuk dikirim ke negeri Belanda berdasarkan keputusan hukum yang tidak adil. Nah, peristiwa ini merupakan puncak dari ketidakadilan Minke dan keluarganya. Setelah klimaks, upaya Minke dan Nyai Ontosoro untuk melawan ketidakadilan tersebut. Meskipun mereka berusaha untuk melawan, mereka tidak berhasil, dan Engelis tetap dikirim ke Belanda. Pada tahap ini, Minke mulai memikirkan bagaimana melanjutkan hidup setelah kehilangan Engelis. Novel Bumi Manusia memberikan penutup pada cerita. Minke menyadari bahwa perjuangannya belum berakhir dan bahwa pengalaman yang ia lewati membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Koda juga menekankan bahwa pentingnya kesadaran terhadap perlawanan ketidakadilan, meskipun banyak rintangan dan penderitaan.